Sebelum kita membahas berkaitan dengan apa sih yang menjadi pertimbangan di balik penyesuaian tarif air bersih di Jakarta. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu bagaimana sosialisasinya, karena bisa dikatakan tahun 2024 ini sudah berakhir, artinya sudah diterapkan begitu kenaikan tarif atau penyesuaian tarif ini. Secara roadmap persiapan kami itu dari 2 tahun lalu sebenarnya gitu. Jadi kalau bicara tahun itu dari awal 2023 sampai kemudian akhir 2024. Dan bahkan persiapan administrasi kita dari tahun 2022. Gitu ya. Kenapa ini memang menjadi salah satunya penting buat kami di PAM gitu ya. Sebenarnya secara fundamental perusahaan ini kita baru mengakuisisi perusahaan yang dulu menjadi mitra kerja kita. Namun memang sekali lagi apa yang menjadi inti pokok dari PAM Jaya kembali untuk melakukan operasional penuh di Jakarta, mengingat memang sekali lagi masih banyaknya masyarakat Jakarta yang memang belum disambungkan pipanisasi gitu ya. Dan salah satu bottleneck kita selalu bicara tentang masalah fundamental keuangan untuk melakukan ekspansi secara cepat. Kami merasa memang inilah bagian dari satu hal yang harus kita perbaiki dari sisi tarif. Jakarta termasuk salah satu kota yang memang tarifnya mungkin masih di bawah rata-rata ya, gitu. Sehingga rasanya cukup berkeadilan ketika mungkin usia kita dari tahun 2007, kalau implementasi penyusunan tarif ini sudah diputuskan di 1 Januari 2025, artinya ini 18 tahun, berarti sudah kita baru melakukan penyesuaian tarif ini. Dan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah faktor lingkungan. Nah inilah yang kenapa faktor lingkungan ini menjadi salah satu penting. Kalau bisa dilihat berita saat ini, kita lihat mulai masuk musim penghujan, rob gitu ya. Dan itu kan salah satunya karena memang permukaan tanahnya yang sinking. Dan secara statistically itu 8-12 cm turun di pesisir pantai. Dan itu salah satunya kenapa kami melakukan sosialisasi ini. Memang sekali lagi mungkin ada masyarakat yang masih berpikirnya sosialisasinya kurang gitu. Nah mungkin memang ini baru melek setelah kemudian memang ini udah di penghujung penerapan dari penyesuaian tarif ini. Gitu. Ya, sudah diterapkan begitu ya. Betul, dan sebenarnya pertanyaannya adalah, mungkin memang kalau dilihat dari penjelasan Anda tadi, sudah ada sosialisasi dari 2 tahun lalu, kemudian ada alasan-alasan di baliknya setelah 18 tahun tarif baru disesuaikan begitu. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan momentum, karena momentumnya ini pas banget nih Pak sama kenaikan PPN, tanggalnya bahkan sama, mulai 1 Januari 2025 begitu. Makanya jadinya istilahnya buat kami masyarakat menjadi combo begitu ya. Paket combo. Padahal kan kalau kita bicara soal berkaitan dengan air bersih ini adalah hak seluruh masyarakat begitu. Nah, kalau Anda tanggapannya seperti apa? Apakah ini juga akan menjadi concern dari PAM Jaya gitu berkaitan dengan penyesuaian tarif dan nanti efek berkepanjangannya yang akan dirasakan oleh masyarakat? Sebelum kita bicara berkaitan dengan berapa sih kenaikannya secara persentase. Sebenarnya ini just in time aja sih. Dan kita nggak bilang ini jadi kemudian paket combo ya, karena kalau bicara roadmap yang sudah kita buat gitu ya, ini nggak by sudden tiba-tiba terus kemudian tarifnya harus disesuaikan. Karena persiapan ini kami pun juga melakukan konsolidasi gitu ya, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Bahkan salah satu tupoksi itu memang bagian dari pemerintah daerah yang terstate dalam sebuah tahun 2021 itu ada nota kesepakatan antara gubernur dan 2 menteri, disaksikan Pak Menko Marves ya waktu itu ya. Dan itu di NK itu dinyatakan bahwasanya salah satu untuk mempercepat proses ekspansi daripada pemenuhan air perpipaan di Jakarta yang which is ini angkanya masih cukup besar gitu ya, masih kurang 1.092.000 sambungan. Itu membutuhkan 7.000 kilometer. Dan which is itu gambaran investasi yang tidak mudah, tidak murah. Dan ini nantinya ke depannya, saat ini mungkin saya, PAM Jaya kami gitu ya, melakukan kayak jadi memblokade jalan gitu ya, kemudian membangun pipanisasi di jalan,
bikin macet juga gitu ya. Tarifnya disesuaikan juga. Betul. Tapi di 2030 semua fulfill. Ketika 100% pelayanan, Mbak Dina bisa lihat di barat utara Jakarta di pesisir pantai. Mereka beli air. Dan beli air mereka itu rata-rata itu 400 sampai 1 juta sebulan. Dan bisa dibayangkan kalau pipa PAM masuk di sana, air pipa PAM. Contoh 2A1 aja yang tadi saya sampaikan gitu ya. Rata-rata tarifnya itu hanya di bawah 60.000 atau 80.000 pemakaian untuk 30 meter kubik. Bisa dibayangkan ada sebuah saving, sebuah hemat belanja dari kebutuhan dasar manusia di masyarakat yang memang harus dibantu. Dan itu kebanyakan adanya di barat utara Jakarta yang memang rata-rata mereka memang tinggal yang air tanahnya sudah tidak bisa digunakan. Dan ini kan harus salah satu jadi konsentrasinya negara, terutama pemerintah DKI Jakarta. Nah ini salah satu hal yang kenapa tadi saya sampaikan bahwasanya efek dari kemudian saat ini itu berimbas kepada sebuah perbaikan martabat hidup untuk masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Secara keseluruhan dan juga secara jangka panjang. Tadi Anda menyebutkan di tahun 2030 lah nanti kita akan menikmati ketersediaan air dan juga akses air yang juga lebih fundamental di DKI Jakarta. Berapa kenaikannya? Kalau kita bicara dari perspektif persentase nih Pak, yang saya lihat kan dari data yang dikeluarkan oleh Pamjaya di sosialisasinya, memang kategorinya cukup banyak begitu ya. Di dialog ini mungkin akan kita sederhanakan, kita bicara berkaitan dengan kelas bawah, kelas menengah dan juga kelas atas. Mungkin boleh sebutkan Pak, kenaikannya itu berapa persen sih Pak di ketiga kelas ini? Sebenarnya saya nggak bisa sampaikan dalam percentage, karena semuanya kan balik ke usage. Betul. Jadi terapan tarif lama dan tarif baru sebenarnya sama. 10 kubik pertama secara Permendagri gitu ya, itu menjadi tarif dasar kebutuhan manusia. Jadi kami tidak merubah 10 kubik pertama. 10 kubik pertama itu ekuivalen dengan 6 orang dalam satu rumah gitu ya. Dan kemudian 1 bulan sebanyak 10 kubik atau 10.000 liter. Kebutuhan dasarnya itu sudah bisa dipetakan, mulai dari bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ketika mulai masuk di angka 11 kubik baru terjadi progresif. Nah itu memang makanya kenapa tadi saya bilang saya nggak bisa menyampaikan persentasenya. Tergantung, kalau masyarakatnya saat ini tidak efisien dalam penggunaan air, ya pastinya progresifnya berjalan. Tapi kalau secara kebutuhan misalkan dengan 6 orang, anggap nih ya, quote and quote, rasanya room 30 meter kubik tuh rasanya sudah cukup besar gitu buat rumah tangga gitu ya. Kalau nggak buat nyiram-nyiram taman gitu ya, sini yang kemudian kerannya lupa dimatiin, rasanya tarifnya nggak akan kemudian besar-besar banget kalau nggak boros begitu ya. Nggak boros sih sebenarnya, nggak kemudian jadinya berarti kemudian. Bisa dikatakan kalau tidak boros dalam artian di bawah 10 meter kubik tidak akan ada kenaikan, tidak akan terasa begitu. Tidak ada kenaikan yang terasa. Bahkan itu semuanya dalam 10 kubik pertama hanya di titik yang memang industrial yang baru kemudian itu naik. Contoh misalkan gini, di pelabuhan laut dan udara gitu ya, tarif lamanya itu di 14.650 gitu ya di 10 kubik pertama. Di tarif yang baru itu di 17.500. Cuma tinggal itu yang berubah. Itu memang yang berubah, kelompok tarif itu yang memang dirubah. Selebihnya yang 10 kubik pertama tarif lama dan tarif baru sama. Sama. Di seluruh kategori? Seluruh kategori. Hanya satu kategori itu memang itu diubah gitu ya. Bahkan kalau saya lihat di tabel sosialisasi di kelas bawah itu ada yang turun tarifnya. Nah itu nanti tuh akan ada cross subsidi itu, cross subsidi yang memang kita lakukan untuk mereka yang masyarakat yang harus dibantu dan wajib dibantu dengan kemudian mereka yang kemudian cukup mampu. Nah ini yang kemudian kita juga makanya kenapa saya bilang tarif ini rasanya cukup adil dan ini masyarakat yang membantu itu juga akan mempunyai jasa. Jasanya apa? Ekspansi kita selesai.